Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai meningkatkan pembelajaran teks deskripsi dengan Powtoon berbasis pendidikan karakter pada siswa kelas 7 SMP. Apa itu teks deskripsi? Untuk mengetahui mengenai teks deskripsi, mari kita simak materi berikut ini. Pernahkah kalian melihat tempat wisata, sekolah, tempat bersejarah, ataupun suasana pentas seni daerah? Ketika kalian melihat suatu objek seperti tempat wisata, sekolah, tempat bersejarah, dan lain-lain, pasti kalian dapat menggambarkan sesuatu yang telah kalian lihat dan kunjungi tadi, bukan? Supaya lebih jelas, mari kita simak video berikut ini. Candi Borobudur merupakan sebuah candi Buddha. Candi Borobudur dibangun pada abad ke-9 di bawah dinasti Sailendra dari Kerajaan Mataram. Anak-anak, video tadi merupakan cuplikan dari contoh teks deskripsi. Untuk video lengkapnya, silahkan buka dan simak contoh teks deskripsi pada link berikut ini. Lalu dapat disimpulkan bahwa teks deskripsi yaitu paragraf yang isinya berupa penggambaran terhadap suatu objek, tempat, dan juga peristiwa tertentu pada para pembaca dengan jelas serta terperinci. Mengapa teks deskripsi itu dibuat? Karena untuk menggambarkan objek secara terperinci dan subjektif, atau menggambarkan keadaan suatu objek dari sudut pandang penulis sehingga mudah untuk dipahami. Teks deskripsi berfungsi menggambarkan suatu objek yang diamati berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Dalam kehidupan sehari-hari, teks deskripsi memiliki fungsi menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Ciri teks deskripsi dari segi objek yang dideskripsikan: yang pertama, objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Yang kedua, objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Kemudian, ciri teks deskripsi dari segi tujuan yang dideskripsikan: yang pertama, menggambarkan objek dengan cara memperinci. Yang kedua, menggambarkan atau melukiskan secara rinci. Dan yang ketiga, penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Ciri teks deskripsi dari segi isi yang dideskripsikan: yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Dan yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi. Ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa: yang pertama, menggunakan kata-kata khusus menggambarkan objek seperti warna dirinci merah, kuning, dan hijau. Yang kedua, menggunakan kalimat rinci untuk menggambarkan objek. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Dan yang terakhir, memunculkan kata ganti orang. Macam-macam teks deskripsi. Berdasarkan objeknya, teks deskripsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks deskripsi subjektif adalah teks deskripsi yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Yang kedua, teks deskripsi spasial adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Yang ketiga, teks deskripsi objektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek apa adanya tanpa penambahan opini dari penulis. Bagaimana cara menyimpulkan isi teks deskripsi? Yang pertama, membaca cermat seluruh teks deskripsi. Yang kedua, memahami isi teks deskripsi. Yang ketiga, menentukan ide pokok masing-masing paragraf. Dan yang keempat, menyimpulkan isi teks deskripsi berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Sebelum lanjut pada materi selanjutnya, simpulkanlah terlebih dahulu isi teks deskripsi yang berjudul Candi Borobudur pada video yang disajikan di awal pembelajaran secara berkelompok. Struktur teks deskripsi: yang pertama, identifikasi, yang kedua, deskripsi bagian, dan yang ketiga, penutup.
Berikut ini akan disajikan contoh teks deskripsi berdasarkan struktur teks deskripsi yang berjudul Rumah Tongkonan. Silakan dibaca dan cermati contoh berikut. Unsur kebahasaan teks deskripsi yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan pencerapan panca indera. Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar. Yang keempat, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Yang kelima, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Yang keenam, penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Yang ketujuh, kata depan di dan awalan di. Yang kedelapan, penggunaan kalimat bermajas. Apakah ada pertanyaan? Kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu menulis teks deskripsi. Setelah Ananda mengetahui pengertian, tujuan, fungsi, macam-macam, struktur, dan unsur kebahasaan teks deskripsi, tentu saja Ananda sudah memahami mengenai materi teks deskripsi. Oleh karena itu, pada materi terakhir ini Ananda harus menulis teks deskripsi secara mandiri tentang sekolah. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.